warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah, mahasiswa OTJ dalam jabatan 2 IAIN Kediri. Nomor ujian 20217000573. Nomor induk mahasiswa 202093117. Hari ini tanggal 29 November 2021, hari Senin, akan melaksanakan video pembelajaran UKIN dengan tema Ayo Membayar Zakat pada RPP 3 kelas 6. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Sekalian, sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru akan mengabsen kehadirannya. Ya, saya absen kehadirannya. Apakah hadir atau tidak? Saya absen. Agnes Mati. Kemudian Patrick Tiara Cahyani Tias. Oke. Clara Puspita Rudi. Oke. Kemudian Gilang Permana Dika. Ya. Kemudian Ahmad Wahyu Agung Ramadhani. Muhammad Yoga Firmansyah. Oke. Zidran Hizbullah Prayudi. Oke. Jadi anak-anak, alhamdulillah hadir semua, ada 30 anak. Alhamdulillah. Nah, itu sekalian, pada pagi hari ini tanggal 29 November tahun 2021, pada hari Senin, kita akan mempelajari bab yang keempat, PB yang keenam, yaitu Ayo Membayar Zakat pada sesi yang ketiga atau RPP yang ketiga, yaitu golongan orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat dan hikmah membayar zakat. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Ananda yang bertugas kami persilahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terlebih dahulu, doa mulai. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, yang kami hormati, kita berdoa kepada Allah dengan maksud agar pelajaran yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu nasional
ya kepada Ananda yang bertugas kami persilakan. Ya, anak-anak silakan berdiri. Teman-teman, marilah kita menyanyi lagu nasional maju dan engkau keterlindungan tepat 1, 2, Dengan kita menyanyikan lagu nasional, kita akan semangat nasionalisme, patriotisme kita akan tumbuh. Jadi kita semakin mencintai negara kita, negara Republik Indonesia. Karena itu sekalian yang kami cintai, kemarin kalian sudah mempelajari tentang bab zakat pada subtema yang kedua, yaitu macam-macam zakat, ya. Kemudian zakat apa saja, harta yang harus dikeluarkan zakatnya, terutama zakat mal, ya. Jadi kemarin sudah kita pelajari zakat ada berapa? Zakat ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Oke, pintar sekali. Anak-anak sekalian, pada hari ini, ya, pada kali ini kita akan mempelajari orang-orang yang berhak menerima zakat atau golongan orang yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat. Anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kali ini Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah proses pembelajaran diharapkan peserta didik dapat mengkualifikasi golongan orang yang berhak menerima zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam dengan benar. Tujuan yang kedua, setelah proses pembelajaran diharapkan peserta didik dapat melayani golongan orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang ketiga, setelah proses pembelajaran diharapkan peserta didik dapat merangkum golongan orang yang berhak menerima zakat dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam dengan tepat. Tujuan yang keempat, setelah proses pembelajaran diharapkan peserta didik dapat mengolah golongan orang yang berhak menerima zakat dan infak sebagai implementasi rukun Islam dengan tepat. Jadi itu nanti pada saat materi Pak Guru menayangkan materi pembelajaran, kalian mencatat, merangkum, mengkualifikasi, kemudian golongan-golongan mustahik atau orang yang berhak menerima zakat itu apa saja dan siapa saja. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Anak-anak sekalian, pada hari ini, ya, pada kali ini kita akan mempelajari orang-orang yang berhak menerima zakat atau golongan orang yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah golongan yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat. Oleh karena itu anak-anak sekalian, pada
langkah awal kita yaitu literasi. Literasi yaitu silahkan membaca buku, dibuka bukunya, buku siswa dibuka, LKS dibuka pada halaman 44. Coba dipelajari, saya kasih waktu 5 menit mempelajari tentang mustahik dan hikmah zakat. Saya kasih waktu 5 menit, silakan dibaca. Waktu membaca, waktu literasi membaca buku sudah habis ya. Sekarang literasi yang kedua yaitu menyimak video. Jadi Pak Guru akan memberikan video pembelajaran, kalian bisa menyimak, kalian bisa menulis ya, apa-apa yang ada di video, sesuatu yang penting dicatat. Nanti kita akan membahas, kalian bisa bertanya apa saja tentang video pembelajaran, kemudian kita akan bertanya jawab. Nah, silakan disaksikan videonya, jangan lupa dicatat apa-apa yang penting yang ada pada video. Silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang saya sayangi? Pada kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan buku berbagi kelas 6. Pada pelajaran keempat, ayo waktu literasi sudah habis, kalian sudah menonton video pembelajaran, sudah menyaksikan, sudah mencatat apa-apa yang penting pada video tadi ya. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Siapa yang mau bertanya? Oh iya. Apakah anak yatim termasuk golongan? Apakah anak yatim termasuk golongan yang berhak menerima zakat? Oke, ada pertanyaan dari temanmu yang baik sekali, yang bagus sekali. Apakah anak yatim termasuk di dalam golongan orang yang berhak menerima zakat? Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk pertanyaannya. Nah, Pak Guru akan menjelaskan. Jadi anak yatim ini adalah walaupun tidak termasuk dari 8 golongan, ya maaf, 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, tetapi harus diutamakan anak yatim ini. Anak yatim adalah anak yang meninggal atau ditinggal mati oleh orang tuanya. Jadi anak yatim ini juga berhak untuk menerima penyaluran zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Ya, jadi itu. Jadi anak yatim termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Ini dikategorikan kepada anak fakir miskin atau kaum duafa. Ya. Ada pertanyaan lain?
Ya. Kamera sini. Cepetan enggak? Bawaan Cak. Tripod. Ya, ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Apakah pengamen yang ada di jalan termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat, Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Nah, apakah pengamen yang ada di jalan-jalan itu termasuk orang yang berhak menerima zakat? Nah, ini pertanyaan yang sangat istimewa. Jadi, kalau kita lihat pengamen-pengamen yang ada di jalan, itu termasuk golongan fakir miskin. Jadi mereka juga termasuk golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, dikategorikan pada golongan fakir miskin. Ya, ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mas Wildan memang ini ya. Oke. Oke, barangkali ada pertanyaan lagi? Oke ya, mbaknya, sebentar, saya ke sana. Oke, silakan bertanya. Mengapa mu'alaf termasuk orang yang berhak menerima zakat sedangkan mereka termasuk orang-orang kaya, Pak? Ya, ya, ini pertanyaan yang sangat istimewa sekali, ya, ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Apakah mu'alaf? Mengapa mu'alaf termasuk dalam golongan orang yang berhak menerima zakat, sedangkan mereka tergolong orang-orang yang mampu atau orang yang kaya? Ya, kan pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi gini, mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk agama Islam dengan hidayah Allah. Mereka masuk ke dalam agama Islam, dan ini termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Kenapa? Karena sebagai pelajaran bahwa di dalam syariat Islam itu ada kewajiban orang Islam mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang lain yang tidak mampu atau yang kekurangan. Jadi ini adalah sebagai pembelajaran bahwa di dalam syariat Islam ada yang namanya zakat. Nanti orang mu'alaf itu akan mengetahui, oh ternyata di Islam itu ada yang namanya zakat. Jadi harta yang diperoleh ini wajib dikeluarkan zakatnya. Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tepuk tangan. Ya. Aku akan menerangkan tentang video tadi. Jadi video tadi yaitu tentang mustahik, yaitu golongan orang-orang yang menerima zakat. Jadi golongan orang-orang yang menerima zakat itu ada siapa saja ya. Yang pertama ini adalah fakir. Siapa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta, dan orang itu pun tidak memiliki pekerjaan. Ya, jadi orang yang tidak memiliki pekerjaan dan orang itu tidak memiliki harta untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, orang tersebut tidak cukup dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua ini miskin. Yang kedua adalah miskin. Miskin itu siapa sih? Miskin itu adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari orang tersebut tidak mampu. Jadi orang tersebut adalah tergolong orang miskin. Kemudian golongan yang ketiga adalah amil. Amil itu siapa? Amil yaitu orang yang mengurus zakat atau panitia zakat, dan ini berhak menerima zakat atas jerih payahnya
untuk mengurus tentang zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kemudian yang kelima, yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu tadi sudah saya terangkan, yaitu orang yang baru saja masuk Islam. Yang kelima adalah hamba sahaya. Hamba sahaya ini adalah budak. Kalau zaman dahulu masih ada budak, ya. Ini termasuk golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang keenam adalah gharim. Gharim itu orang yang terlilit hutang. Jadi yang dimaksud terlilit hutang ini adalah orang yang hutangnya banyak di sana sini, hutang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tetapi bukan hutang yang zaman sekarang, hutang bank kemudian dipakai untuk membeli mobil, hutang bank dipakai untuk membeli sepeda motor dan sebagainya. Bukan itu. Jadi gharim ini adalah orang-orang yang terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketujuh adalah fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Ini orang yang berjuang di jalan Allah ini adalah, bisa kita contohkan, kita utamakan adalah para ustadz-ustadz, para kiai-kiai, para guru-guru yang mengalami kesulitan dalam keadaan ekonomi, mereka berhak menerima zakat. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah ibnu sabil, adalah orang yang mencari ilmu di jalan Allah tetapi memenuhi atau mengalami kesusahan dalam perekonomian, itu yang disebut dengan ibnu sabil, dan ini adalah termasuk golongan orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Ya. Anak-anak sekalian, sekarang waktunya kerja kelompok atau diskusi kelompok. Kalian sudah saya bagi diskusi kelompok, ada 5 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini akan saya bagikan lembar diskusi. Jadi di sini ada gambar tentang macam-macam zakat. Kalian bisa mendiskusikan zakat orang-orang siapa saja yang berhak menerima zakat sesuai dengan gambar yang tertera pada lembar kerja diskusi kelompok tersebut. Oke, silakan maju ke depan untuk ketua kelompok untuk mengambil lembar diskusinya. Silakan maju ke depan. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya, silakan mendiskusikan tentang gambar yang ada pada lembar kerja masing-masing kelompok. Jangan lupa menulis kelompoknya, namanya, jangan lupa ditulis. Ya, silakan dikerjakan. Sekalian, waktu diskusi sudah habis. Ya, kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian, maju ke depan satu persatu sesuai dengan kelompoknya. Kelompok pertama, silakan maju ke depan, perwakilan ketua kelompok. Di sini. Satu anak ya, Bapak. Dari kelompok 1, namanya fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan hartanya sedikit. Miskin artinya orang yang mempunyai penghasilan tetapi
tapi tidak cukup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ke-1. Silakan duduk kembali. Sekarang untuk kelompok yang kedua, silakan maju ke depan. Dari kelompok 2, yang pertama Amin, yaitu orang yang mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagiannya. Yang kedua Mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Oke, ya. Bagus sekali untuk kelompok yang kedua. Ini Mas dikembalikan sini ya. Jadi tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Sekarang kelompok yang ketiga, maju ke depan. Warim dan sisa bilillah. Warim adalah orang yang terlilit utang. Sisa bilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Oke, bagus sekali untuk kelompok yang ketiga. Sekarang kelompok yang keempat, silakan maju ke depan. Kelompok yang keempat, silakan maju ke depan. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan hartanya sedikit. Miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak cukup. Amin adalah yaitu orang yang mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagian. Oke, bagus sekali dari kelompok keempat. Sekarang kelompok yang kelima, silakan maju ke depan. Kelompok yang kelima. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Hamba saya Marikob adalah budak yang membebaskan dirinya secara selama hidup. Murim adalah orang yang terlilit hutang. Oke, bagus sekali ya, penampilan dari seluruh kelompok sudah menampilkan presentasi di depan. Jadi saya simpulkan, jadi dari kelompok 1 sudah sesuai dengan gambar, yaitu gambar fakir miskin. Dari kelompok yang kedua yaitu sesuai dengan gambar, yaitu gambarnya amil atau panitia zakat, dan gambar yang keempat adalah mu'alaf. Kemudian dari kelompok ketiga hamba saya dan Warim. Dari kelompok yang keenam fisabilillah, dan dari kelompok yang kelima fisabilillah dan Ibnu Sabil. Terus tepuk tangan untuk semua kelompok ya, tepuk tangan. Anak-anak sekalian, untuk pelajaran hari ini kita sudah membahas tentang macam-macam golongan orang yang berhak menerima zakat ya. Sekarang kalian bisa mengerjakan LKS. Coba dibuka LKS-nya, dikerjakan pada halaman 42 dan 43. Sekali lagi LKS dibuka halaman 42 dan 43. Saya kasih waktu 10 menit untuk dikerjakan. Anak-anak sekalian, kalian sudah mengerjakan tugas. Jadi kita akhiri pembelajaran pada hari ini ya. Kita sudah mempelajari tentang macam-macam golongan yang berhak menerima zakat atau yang disebut dengan mustahik zakat. Apa saja? Yang pertama fakir, yang kedua
miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima ghorim, yang ketujuh fisabilillah, yang kedelapan adalah ibnu sabil. Jadi kalian sudah mempelajari tentang macam-macam golongan orang yang menerima zakat. Kemudian ada hikmah zakat. Jadi hikmahnya adalah sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak mampu. Itu salah satu hikmah zakat. Di samping itu adalah sebagai pembersihan zakat harta, pembersihan harta kita, karena di dalam harta kita masih ada hartanya orang lain atau haknya orang-orang lain yang harus kita keluarkan sebagai kewajiban mengeluarkan zakat. Nah, sekalian yang kami cintai, oke, sekarang sebelum doa penutup, kalian bisa membereskan atau memasukkan seluruh alat-alat. Silakan dimasukkan ke dalam tas, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, baiklah, kalau sudah, kita berdoa bersama-sama untuk sebagai penutup. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, berguna bagi kita semua, yang terpenting diridhai oleh Allah. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, ya, Pak Guru mengucapkan tetap semangat belajar, jangan lupa menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, ya. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.